pijat urut. Nah, pijat urut. Aku sengaja tutup mata supaya jangan ini. Jangan. Nah, Jadi Pak, jadi tukang urut seperti ini udah berapa tahun Pak? 35 tahun Pak. 35 tahun. Iya. Ya Allah. Jadi berdiri pinggir jalan. Iya. Ya Allah. Tapi yang cari duit yang halal aku tidak Iya, mau benar. yang kurang ajar. Iya benar Pak. Ya Allah. Jadi Bapak sudah nikah? Aku 3 anak Pak. Anak 3. Alhamdulillah. Ini hari Pak gara-gara takut miskin Pak. Oh, jadi anaknya di mana? Di aku Pak. Hah? Di aku. Tinggal sama Bapak? Iya. Istrinya? Ini telah aku selingkuh tuh dengan suami wong. Oh ya Allah. Ya Sabar, tapi Pak. aku rawat anak sampai aku dulu kok kuliah. Oh, udah kuliah anaknya? Iya tahun ini tamat sih kok dari Sisispol bulan Juli ini bulan Agustus ini wisuda. Ya Allah. Mungkin uang tidak percaya kan dengan aku kan, tapi itulah aku memang nyari rezeki Pak yang benar-benar ini Pak, yang benar-benar bagus Pak. Tidak mau aku ini ganggu. Ya Allah. Oh, anaknya 3 kok. Iya. Hidup sama Bapak? Iya. Kuliah? Dua kok kuliah sih kok itu Oh, gara-gara ada satunya kuliah? 2 kuliah. Oh, dua Tapi kuliah. Gara-gara enggak gol tes yang beasiswa itu yang Masya ini. Allah. Ini kuliahnya ini beasiswa apa bayar? Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dulu ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Bismillah aku subscribe. Bismillah aku subscribe. Selamat menonton. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ismail TV? Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa di pagi hari menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Selasa. Saya sudah lama ingin pergi ke taman ini. Saya mendengar informasi dari sahabat saya bernama Ustaz Aminullah. Beliau menginformasikan kepada saya bahwasanya jadi katanya berjumpa dengan seorang bapak-bapak yang tukang urut, menulis di depan badannya itu, di dadanya itu digantung ada tulisan tukang urut, menerima jasa urut, dan di belakang juga ada tulisan jasa urut, berdiri di pinggir jalan. Kadang bapak ini juga berdiri di dekat lampu merah. Subhanallah, ini merupakan ini luar biasa. Bahkan saya pernah mendengar dia pernah dibabit pakai batu, dibabit dengan batu, kena mukanya sampai dia tertidur di pinggir jalan. Subhanallah, ini luar biasa. Baiklah sahabat Ismail TV, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan video ini ke yang lainnya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sahabat Ismail TV, ayo kita temui bapak itu. Oke. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Nama Bapak siapa? Pak Rahmat. Oh ya Allah, subhanallah. Pak Rahmat ya? Iya Pak. Bapak menerima jasa urut Pak ya? Memang dari kecil Pak. Oh, dari kecil ya? Tapi memang gara-gara Covid ini ya udah nggak jalan sama nih ya, di hotel, di kantor, di itu kan di ya lah mana tempat itu. Iya. Sejak Covid ini kan takut, tak sopir-sopir kan tak berani lagi di rumah makan tuh. Ya Allah. Takutnya ke situ, makanya aku jalan. Tapi dari dulu memang tukang jalan juga memang dari dulu Pak. Oh ya Allah. Jadi biasanya berdiri di pinggir jalan ya? Iya. Berdiri kayak taman-taman seperti Iya, ini. di lampu merah Pak. Subhanallah. Sampai ditulis di belakangnya Pak ya? Ya karena takutnya kaget kata wong ini Pak, wong apa maling, Iya. apa wong culik. Kalau bikin cak ini kita jalan kemana, ini apa istilahnya cak apa ya, pegangan kita nih, biar jangan dihina wong, biar jangan Ya Allah. wong ini kan, Subhanallah. biar wong jangan apa takut dengan kita Pak. Di belakangnya itu nomor HP siapa Pak? Nomor HP aku. Oh ya Allah. Bapak dengar kabar biasanya apa maksudnya itu
bahkan pernah tidur ya katanya di jalannya sambil tegak ya. Iya. Itu cerita dari sahabat saya itu, katanya bapak pernah tidur katanya. Bukan tidur pak, aku tak bisa jenguk muka uang pak. Oh. Jadi kalau kita tatap cak ini pak, kata orang kita nih nak ngintip uang, nak maling uang, nak anu uang, makanya gaya main pijit turut. Nah, karena fokus aku sih kak, aku nyari makan. Oh, iya. Boleh kita sambil duduk pak situ ya? Boleh. Aku kan kalau ngurut pak ini kan pak, nah pijit turut nama ini pak. Bukan soal apa. Kalau kita misalnya bukan nih, kalau tutup di kaca, seolah-olah kita nih apa cak apa yang kapak merah tuh. Nah, makanya kan aku di lampu merah mikir ini pijat turut. Tujuannya pak, nah kadang ini baru jangan dijenguk uang, nah muka kita nah. Jadi pikiran aku juga mana supaya uang itu terima aku dengan arti positif pak. Oh iya benar. Aku kan memang benar-benar pak Ikhlas. kerja itu pak memang tidak ini. Iya. Bahkan kalau misalnya ada uang yang tengah jalan jatuh, misalnya ketabrak motor mobil, langsung aku turun pak. Tidak ini aku langsung turun itu. Oh ya Allah. Bahkan yang miskin banyak pak. Bahkan saya sambil dulu pak ya. Yang miskin pak misalnya udah kasih duit pak minta urut pak. Tidak kalah tidak usah pak, kata tidak usah. Yang penting bagi aku bisa nolong dulu. Bahkan saya pernah dengar cerita bapak pernah katanya di pabit batu ya. Iya oleh ini tidak tahu siapa. Mungkin karena tidak senang mungkin itu. Ya aku kan ganggu tidak. Iya. Batu apanya yang kena pak? Ini pak sih Ya bisa itu. Allah. Aduh kataku. Aku lari melok uang. Woi aku. Ya aku ganggu tidak. Makanya waktu aku ngurut main apa ya. Nah, bentar ya. Nah, aku tuh benar-benar kok aku memang nyari makan ini pak. Benar-benar tidak minta duit uang pak. Bahkan uang ngasih biar aku tidak dapat. Tapi kalau sudah itu baru kemarin dapat. Nama bapak tadi siapa? Apa? Nama bapak Rahmat pak. Pak Rahmat. Bapak Pak Rahmat Nah. tinggal di mana? Pak di kami 10 pak. Jam 10 ya. Aku memang tak galak ngomong alamat. Kenapa pak? Respon uang seolah-olah aku pengemis. Iya. Aku tak mau. Iya benar. Makanya waktu di main naik, nah aku praktek ini kan mobil ya. Nah ini pak, nah pijat turut. Nah pijat turut. Aku sengaja tutup mata supaya jangan ini, jangan. Nah misalnya bapak situ ya. Nah pijat turut. Kamu kaget aja pak. Ngapa kau nak natap aku katanya. Nah itu makanya aku main ini pak. Nah sin mobil tuh ini pak. Nah pijat turut supaya ini apa kontak itu jangan jenguk muka uang itu. Aku tujuan aku sih kok biar uang itu dengan aku pak berpikir positif. Berpikir positif. Iya. Jadi pak, jadi tukang urut seperti ini udah berapa tahun pak? 35 tahun pak. 35 tahun. Iya. Ya Allah. Jadi berdiri pinggir jalan. Iya. Ya Allah. Tapi yang cari duit yang halal aku tak Iya, mau benar. yang kurang ajar. Iya benar pak. Ya Allah. Jadi bapak sudah nikah? Aku 3 anak pak. Anak 3. Alhamdulillah. Ya, ini hari pak gara-gara takut miskin pak. Oh jadi anaknya di mana? Di aku pak. Hah? Di aku. Tinggal sama bapak? Iya. Istrinya? Ini telah kataku selingkuh tuh dengan suami uang. Oh ya Allah. Ya tapi aku rawat anak sampai ku juga kuliah. Oh udah kuliah anaknya? Iya tahun ini tamat sih kok dari Sisispol bulan Juli ini bulan Agustus ini wisuda. Ya Allah. Mungkin uang tak percaya kan dengan aku kan, tapi itulah aku memang nyari rezeki pak yang benar-benar ini pak, yang benar-benar bagus pak. Tidak mau aku ini ganggu. Ya Allah. Oh anaknya 3 iko. Iya. Hidup sama bapak. Iya. Kuliah. Dua kok kuliah sih kok itu gara-gara ada satunya kuliah. 2 kuliah. Oh, dua Tapi kuliah. Gara-gara ada nggak tes yang beasiswa itu yang Masya ini. Allah. Ini kuliahnya ini beasiswa apa bayar? Ada baru bayar, ada yang beasiswa itu memang murninya di rumah sakit di Selwam Jakarta. Kuliah apa anaknya? Yang Sisispol tuh itu administrasi negara. Ya. Oh, Nah. sudah mau selesai? Ya bulan Juli ini wisuda. Masya Allah. Itu Coba biaya yang bapak yang biayanya? Kalau soal biayanya Pak, enggak mak nak ngomong Pak, Iya. tapi yang penting Pak ada rezeki dari Tuhan Pak. Alhamdulillah. Nah yang sekali lagi beasiswanya memang seluruhnya ditanggung oleh rumah sakit. Oh, apa itu memang kerjanya? Itu kuliah ini Akbar perawat di Jakarta. Masya Allah. Itulah makanya kataku tuh aku cari duit Pak supaya bisa nolong uang pertama Pak, karena aku tengok di jalan kan Pak kadang yang Pak yang
yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, tiba-tiba tumbur mobil kan kita tak tahu. Masya Allah. Kadang wong yang tak kasih duit yang saya minta tolong ya, aku langsung aku respon, tak mau aku ini ngomong duit. Nah, kecuali wong nelpon baru datang. Sahabat Ismail TV, anak bapak ini Pak Rahmat bahkan sampai di perguruan tinggi loh, subhanallah. Kita tidak ada alasan lagi untuk tidak menyekolahkan anak kita gara-gara tidak punya biaya. Pak Rahmat kerjanya maaf Pak ya, menerima jasa urut dengan ikhlas, tidak mematok Pak harga Pak ya. Tidak Pak, kecuali kalau dia nelpon, Pak tambah ongkos kataku. Sebab tidak mungkin tak minta ongkos. Kalau kasih uang, kalau tak kasih ongkos sudah. Tapi tahu aku Pak, minta ongkos iya. Tidak mungkin Pak dari sini jauh-jauh ini tidak ini kan Pak tambah ongkos Pak ya kataku. Nah kalau kati Pak, nah ya yang penting aku datang dulu. Kok anaknya itu Pak, subhanallah bisa ke perguruan tinggi itu Pak. Kemauan siapa sih Pak? Kemauan anak apa kemauan Pak Rahmat? Anak Pak. Kemauan anaknya ya Allah subhanallah. Yang ini juga nomor 3 nih karena ada gol Pak. Kalau dia gol Pak sudah pergi juga Pak dia ini. Man dia udah gol kan, beasiswa ya sudah. Melak bapak benak kataku. Tujuan aku sih kok Pak kemana mumpung masih sehat baik bisa nolong wo. Ya Allah. Jiwa aku bukan jiwa duit Pak. Kalau jiwa duit Pak pasti aku minta Pak dengan uang Pak. Tidak, bukan jiwa duit. Jiwa aku cuma kok nolong uang mumpung masih sehat. Kadang Pak bapak dia jengok di mobil tuh Pak. Kadang uang tuh jengoknya cak kita uang maling, cak jengok kita itu. Kadang aku duduk ada cak curiga. Dalam hati aku Pak, aku pernah nemu duit 7 juta di kamar mandi Pak ya. Aku di rumah makan Cikara itu. Aku balik Pak ke manajer Pak, ini Pak dompet uang tinggal nah. Tak mau aku ngobek, bukan hak aku. Pak boleh nanya nggak? Bapak berdiri kayak di tempat ini, kayak di jalan itu dari jam berapa Bapak keluar? Itu Pak, yang penting. Dari jam berapa biasanya? Biasanya. Pagi Pak, jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya. Kadang ada minta urut jam 5 pergi aku, jam 3 pergi. Kadang gua jam 3 subuh. Kadang gua misalnya itu datang nih ke rumah Pak, tolong Pak ini aku nah. Ayo Pak tunggu Pak, sebentar Pak pakai baju dulu. Karena pelakuan Pak, jiwa aku jiwa nolong Pak, bukan jiwa duit Pak. Cuman kalau jauh-jauh nian, ya aku ngomong besok pagi Pak kataku. Sebenarnya kan tak mungkin aku sampai ke Pusri kemana, ya tak mungkin dari mana ongkos sana, belum lagi itunya. Pak, umur Bapak sekarang berapa? 50 Pak. 50 tahun. Kelihatan masih muda Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Jadi Pak, sehari tuh sering dapat orang berapa sering urut? Enggak nentu Pak. Kalau berapa biasanya? Enggak tahu Pak. Kadang dia tuh ada kadang kalau giliran banyak. Ada berapa banyaknya? Banyaknya berapa? Kadang sampai 6, kadang sampai 4, kadang sampai 5. Ya kalau badan bapak itu tuh dapatnya tegak di pinggir jalan ini. Iya. Apakah dia nelpon? Kan itu kan fotonya. Di fotonya. Oh, baru nelpon aja. Iya. Ada tak yang langsung seperti ada, saya? Ada ya? Banyak itu Pak, banyak. Subhanallah ya. Banyak itu. Tapi tidak tahu kapan Mak itu nah. Karena ya ada yang malang juga Pak, hampir setahun Pak aku nyari bapak Pak katanya. Tidak pernah ketemu. Oh, karena ngapa Pak kataku? Kata uang enak Pak urutnya, makanya itu. Cuma Pak sakit urutan aku tahu Pak aku katanya. Pak, Bapak bisa ngurut ini kan sudah 35 tahun berapa? Iya, 35 tahun. Ini Bapak bisa ngurut seperti ini? Ini warisan orang tua apa memang keturunan apa dari kakek? Memang Pak dari kecil memang aku pertama otodidak. Kedua Pak memang Pak jiwa aku Pak memang keluarga kami juga ada Pak tukang urut Pak. Makanya itu. Tapi kalau aku memang bidang aku angin dengan pinggang. Angin? Iya. Jurusannya itu beda-beda? Banyak Pak sama spesialis aku angin. Patah dengan itu tidak berani aku. Patah dengan sek tidak bisa aku. Oh, patah tidak bisa, sek tidak bisa. Tapi kalau angin. Apa itu sek? Yang kadang kadang misalnya kurang ajar aku blok baik mati ke daripada aku panjang-panjang ngomong kan. Kadang kurang ajar kan itu kan aku blok baik sudah daripada aku panjang-panjang. Iya. Tapi kalau bidang semua sebenarnya aku rata-rata bisa. Bahkan hernia dengan ini dengan tegang saraf bisa Pak. Cuman angin kalau sakit di kaki bisa ya? Misalnya pegel kayak itu ya, habis kerja keras. Iya, itu bisa. Namanya pegel ini tuh capek tuh Pak. Kalau capek mudah obatnya. Apa? Ya mudah obatnya tuh. Kalau yang angin yang ini
Diurut Aku pegang Bapak. Pak. Aku pegang Pak. Bapak, maaf. Iya, Pak. coba. Tapi maaf ya. Kalau masuk angin dengan dari sini Pak. Au. Angin Pak. Ini Pak. Ini angin Pak. Au. Ini angin Pak. Nah, ini bapaknya hobi makan malam. Oh iya ya. Nah, bapak ini mudah lapar. Oh iya. Ah. Saya apa? Pegang sini Pak. Nah. Au. Jangan sering apa? Makan malam, lagi jadi diabetes Pak. Au. Setelah kamu mengenal tadi dengan urutan aku sakit kataku. Tapi waktu dia ada masalah. Bohong kagak lo udah enak itu kaget bentar lagi. Enaknya, entengnya. Pak boleh cerita tadi Pak, biar orang di vlog saya ini, di subscriber saya ini kan, di YouTube saya ini orang-orang termotivasi Pak, yang tidak mau menyekolahkan anaknya gara-gara masalah uang, biaya. Apa motivasi Bapak Doa. sehingga apa? Doa. Doa. Doa itu Pak. Cuma sikat doa. Waktu kita tak percaya Pak waktu kita apa terasa hampa Pak doa tu lah. Doa. Sudah tuh nekat. Dan nekat baru kita jangan mikir ke dapat duit tapi tidak. Penting jalan dulu Pak, jalani dulu. Terserah wong mau ngomong apa. Aku tuh jalan tuh kadang 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo. Dari pagi sampai malam. Oh ya Allah. Jadi Pak maaf gua cerita. Jadi anaknya itu sampai ke perguruan tinggi itu subhanallah ya. Memang itu memotivasi banyak orang. Sedangkan maaf Bapak alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu kesehatan untuk bisa membantu orang dengan pekerjaan seperti ini Pak ya. Penghasilan maaf ngomong tidak tidak tentu penghasilan, tapi anak sampai ke perguruan tinggi Itu luar akan biasa. terjadi, Pak kalau kita Ya Allah. Tapi sampai alhamdulillah Pak sekarang anaknya sudah di bangku perkuliahan Iya, tinggi ya. 2 kuliah Pak. Pinter anaknya kayak. Kalau pintar tidak Pak, cuman bisa Pak. Bisa alhamdulillah. Udah nak wisuda ya. Ya. Ya Allah subhanallah. Mana aku dia Bapak datang enggak nanti wisuda anaknya? Wah, anak dewek kalau bisa. Hah? Kalau iyalah anak dewek kalau bisa. Iya, datanglah. Tidak mungkin ini malu lah kayak Iya. gitu. Apa kata anak-anak tuh dewek tekan batin lagi Pak. Iya, pasti datang Bapak kan? Iyalah. Iya. Walaupun mak itu aku diam Pak, aku kasih tahu anakku cain-cain di jalan diam aku. Oh, Tahu anakku, tahu sebenarnya. Adik aku juga tahu. Bapak pasti Cuman- tahu lah anaknya tuh. Ya nggak tapi mungkin. tidak aku kasih tahu cak Iya, itu bagus diam lah. ke baik. Yang penting bagi aku sikap dulu lah. Mana anak aku bisa makan. Ya Allah. Cak mana? Aku nih Pak, ini Pak. Kaki aku nih sakit Pak. Kalau Ya. saya ini Pak, kalau sudah duduk cek ini nak berdiri tuh nah sakitnya. Oh, ya, Ini mungkin- lah sakitnya. Mungkin itu Pak, mungkin berat badan Bapak tak seimbang. Coba Bapak ditunggu apa? Tengkur ada apa ya? Tidak apa-apa. Tunggu apa? Itu ya. Tunggu apa? Sini. Sini. Biasa Bapak mijit sini di jalan. Tunggu apa? Kan bidang Bapak kan sakit ini kan tunggu apa? Tunggu apa? Pak? Ah, ini lah Pak. Oh. Ah. Ini. Listrik tangan ini Pak. Enak Pak ya, enteng nah. Iya, kaget Pak. Bapak baik Pak tidur Pak walaupun dibangun uang Pak bolak tidak kalah bangun Pak. Ya Allah. Entengnya. Oke lah Pak ya. Iya Pak. Sekarang saya juga masih ada janji sama orang. Ya, Pak. Insya Allah saya bergembira ketemu dengan Bapak. Jadi alhamdulillah bersyukur. Saya terima kasih dulu dengan sahabat saya Ustadz Aminullah Pak. Terima kasih dulu Pak. Ya, makasih Pak ya. Ya, ini mudah-mudahan dapat bermanfaat. Dan ini rezeki ini Pak dikasih oleh sahabat saya juga, namanya Pak Edi. Ada enak Namanya Pak Edi. Jadi mudah-mudahan rezeki dari Pak Edi ini bisa bermanfaat untuk Bapak ya Pak ya. Ada sedikit rezeki untuk Bapak ya Pak ya. Diterima Pak ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Tidak banyak kok Tapi Pak. sakit lagi tidak kan? Enggak. Nah, waktu tadi urut sakit kan? Agak enteng. Waktu itulah waktu diurut sakit Pak. Sudah habis urut tidak lagi. Oh. Aku bertahun-tahun Pak ngurus uang bidang angin Pak. Wah, ada. Terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Bapak selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan saya Bapak gemarlah membantu orang ya. Pak, makasih Pak. Terima kasih dulu dengan Pak Edi. Makasih Pak Edi ya. Ya, Pak Edi. Mudah-mudahan rezeki Bapak banyak dikasih Allah Pak ya. Amin. Usahanya berkat Lebih- doa lebih- Ibu ya, lebih bagus lagi. dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Dilancarkan oleh Tuhan Pak ya. taala. Ya.
kasih Pak ya. Ya, itu aja Pak. Pak Ya. Rahmat ya. Saya permisi pulang dulu Ya, Pak. bersama dengan sahabat saya, tim saya Ismadil TV. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, Pak. Dan Bapak juga ketika saya uploadin nanti di YouTube, Bapak semakin banyak dikenal orang dan Bapak semakin banyak membantu orang. Ya Pak ya. Oke Pak. Memang juga aku ya nolong, Pak. Nolong, insya Allah. Ya. Baiklah sahabat Ismadil TV, ini ada motivasi terbesar untuk kita semua dengan Pak Rahmat. Pak Rahmat ini anaknya sampai di perguruan tinggi lah, subhanallah. 2 ekor anaknya Pak di perguruan tinggi, Betul, Pak. subhanallah. Ada sekolah di perawat, ada sekolah administrasi negara. Mudah-mudahan ini menjadikan contoh bagi kita semuanya. Tidak ada alasan lagi kita tidak menyekolahkan anak kita. Oke sahabat Ismadil TV, jangan lupa like, subscribe dan komen dan di-sharekan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau nak membantu minta jasa urut dari Pak Rahmat, silahkan datang di mana Pak? Di sini ya? Ya ini ya. Nah, ini nomor HP-nya Pak Rahmat. Nah. Oke. Demikianlah, cukup sekian dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. صلى الله